Di pinggiran kota Jakarta, di sebuah kompleks perumahan yang tenang, hiduplah seorang tukang ojek bernama Rudy. Rudy adalah pria berusia 30 tahun yang memiliki semangat tinggi, dikenal ramah, dan selalu siap membantu. Sehari-harinya, dia mengayuh motor matiknya, menyusuri jalanan yang ramai, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Rudy tinggal bersama ibunya, Ibu Siti, seorang janda yang mengelola warung kopinya sendiri di dekat rumah. Ibu Siti selalu menjadi penyemangat bagi Rudy, memberikan makanan hangat dan dorongan semangat sebelum dia berangkat bekerja. Setiap pagi, Rudy selalu mendengar suara Ibu Siti yang ceria. "Jaga diri baik-baik, Nak, jangan lupa makan." Suatu sore, saat Rudy sedang menunggu penumpang di dekat warung Ibu Siti, sahabatnya, Doni, datang berkunjung. Doni juga seorang tukang ojek, dan mereka sering berbagi cerita dan tawa di sela-sela menunggu penumpang. "Rudy, kamu sudah dengar kabar tentang pesanan misterius yang sering muncul malam hari?" tanya Doni, sambil menyeduh kopi di warung. "Belum. Kenapa?" jawab Rudy, penasaran. Doni menjelaskan bahwa beberapa tukang ojek lain telah menerima pesanan dari alamat yang aneh dan tidak familiar, seperti alamat yang terletak di pinggir hutan. Katanya, penumpangnya selalu terlihat aneh. Tambah Doni, membuat Rudy semakin tertarik. Malam itu, saat Rudy bersiap untuk kembali bekerja, dia menerima notifikasi dari aplikasi ojeknya. Dia membuka pesan dan menemukan alamat yang tertera. Jel, Melati, nomor 45, Perumahan Anggrek, tepat di pinggir hutan. Hatinya berdebar, karena alamat itu tidak pernah dia dengar sebelumnya. Rudy merasa sedikit ragu, tetapi rasa penasaran dan dorongan untuk membantu penumpang membuatnya bertekad untuk mengambil pesanan itu. Semoga tidak ada yang aneh, gumam Rudy pada dirinya sendiri sebelum berangkat. Dia mengenakan helm dan menghidupkan motornya, lalu meluncur menuju alamat yang dituju. Saat melintas di jalanan yang mulai sepi, kabut tipis mulai turun, menambah suasana malam yang mencekam. Rudy merasakan ketegangan di dadanya, tetapi dia terus memacu motornya, berusaha tetap fokus. Di saat itulah, dia tidak menyadari bahwa perjalanan malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Rudy melanjutkan perjalanan malamnya, menjelajahi jalanan sepi yang dihiasi cahaya lampu jalan yang berkedip. Hatinya berdebar-debar, menciptakan perasaan campur aduk antara rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Jalanan semakin gelap saat dia melintasi batas kota, dan kabut mulai menyelimuti sekelilingnya. JL, Melati nomor 45, ucap Rudy dalam hati, berusaha mengingat alamat yang tertera di layar ponselnya. Dia mengarahkan motornya ke arah yang ditunjukkan oleh aplikasi. Tetapi semakin jauh dia melaju, semakin tidak familiar jalanan itu baginya. Rudy merasa seolah-olah dia memasuki wilayah yang berbeda, jauh dari keramaian kota yang biasa dia kenal. Setelah beberapa waktu, Rudy akhirnya tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Catnya sudah mengelupas dan jendela-jendela tampak kotor. Suasananya sangat mencekam. Rudy berhenti sejenak, menatap rumah itu dengan rasa was-was. Ini pasti alamat yang dimaksud, pikirnya. Tetapi keraguan mulai menghantui pikirannya. Dia melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dekatnya. Hanya suara angin dan derak ranting yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tepat saat itu, seorang wanita muncul dari balik bayangan rumah. Dia mengenakan gaun putih yang tampak usang, rambutnya panjang dan terurai. Rudy merasakan aura aneh dari wanita itu. Tetapi dia segera mengingat tugasnya. "Saya, Rudy, tukang ojek." "Anda yang memesan?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. "Saya Maya," jawab wanita itu dengan suara gemetar. "Tolong, bawa saya pergi dari sini." Rudy melihat wajah Maya, dan dia bisa merasakan ketakutan yang mendalam di dalam mata wanita itu. "Ada apa? Kenapa Anda di sini?" tanya Rudy. Tetapi Maya hanya menggelengkan kepala, tampak bingung dan ketakutan. "Saya tidak tahu. Saya hanya ingin pulang," ucap Maya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tanpa berpikir panjang, Rudy mengizinkan Maya untuk naik. Dia merasa ada yang aneh, tetapi nalurinya
untuk membantu mendorongnya untuk melanjutkan. Mereka berdua meluncur dari halaman rumah tua itu, dan Rudy berusaha untuk kembali ke jalan utama. Namun, ketika mereka berbelok, Rudy merasakan ada yang aneh. Jalanan di depannya tampak semakin suram, seolah-olah cahaya dari lampu jalan mulai memudar. Dia berusaha mengingat rute yang dilalui, tetapi semuanya tampak berbeda. "Maya, apakah kamu tahu jalan pulang?" tanya Rudy, mulai merasa cemas. Maya hanya menunduk, tampak bingung dan ketakutan. "Aku tidak tahu. Sepertinya kita terjebak di sini," jawabnya pelan. Rudy melajukan motornya dengan hati-hati, berusaha mencari jalan keluar dari suasana mencekam yang mengelilingi mereka. Kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah hutan di sekeliling mereka berbisik. Rudy merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dada. "Kita harus menemukan jalan pulang," katanya kepada Maya, berusaha memberikan semangat meski hatinya sendiri bergetar. "Coba ingat, apakah ada tanda-tanda yang bisa kita lihat?" Maya mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku tidak tahu. Semuanya terlihat sama," jawabnya. Suaranya terdengar gemetar. Rudy merasa prihatin pada wanita di belakangnya, tetapi dia juga merasa bingung dan takut. Jalanan yang mereka lewati tampak semakin aneh. Pepohonan di sekitar tampak lebih besar dan lebih gelap, seolah-olah mereka sedang menyaksikan perjalanan yang tidak diinginkan. Rudy berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka hanya perlu menemukan jalan kembali ke jalan utama. Setelah beberapa saat, mereka tiba di persimpangan jalan. Rudy berhenti sejenak, melihat ke arah kiri dan kanan. Salah satu jalan tampak lebih terang, sedangkan yang lain terbungkus kabut tebal. "Kita harus memilih salah satu," Rudy berkata, merasa ragu. "Mana yang kamu rasakan lebih aman?" Maya menatap kedua jalan dengan wajah cemas. "Aku tidak tahu, Rudy. Aku hanya ingin pulang," ucapnya. Air matanya mulai menggenang. Rudy merasa hatinya tergerak melihat ketakutannya. "Baiklah, kita coba jalan yang lebih terang," putus Rudy, berusaha untuk tetap optimis. Dia memutar motornya dan melaju ke arah jalan yang lebih cerah. Namun, semakin mereka melaju, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Jalanan yang awalnya terlihat lebih baik mulai dipenuhi dengan beanggen-beanggen yang bergerak. Rudy merasa ada yang mengawasi mereka dari balik. Pepohonan, suara-suara aneh semakin keras, dan Rudy merasakan ketakutan yang mendalam. "Rudy, aku merasa kita tidak sendirian," bisik Maya, suaranya hampir tak terdengar. Rudy menoleh ke belakang, melihat wajahnya yang pucat tenang. "Kita pasti bisa keluar dari sini," jawab Rudy berusaha menenangkan diri dan Maya. Mereka terus melaju, tetapi rasa cemas terus menghantui Rudy. Dia mulai berpikir bahwa mungkin mereka telah tersesat di tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Ketika mereka melewati sebuah pohon besar, Rudy merasakan angin dingin yang membuatnya menggigil. Tiba-tiba motor mereka mati mendadak dan suasana menjadi sangat sunyi. Apa yang terjadi? Rudy berusaha menyalakan kembali motornya, tetapi tidak berhasil. Ketika dia menoleh ke arah Maya, dia melihat wajahnya yang semakin ketakutan. "Rudy, kita harus segera pergi dari sini," teriak Maya, suaranya penuh kepanikan. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam keadaan putus asa, dia melompat dari motornya dan melihat sekeliling. Dalam kegelapan, dia melihat sosok-sosok bayangan mulai mendekat. Dengan cepat, dia menarik tangan Maya dan berlari ke arah yang tidak diketahui, berusaha melarikan diri dari kegelapan yang mengancam. Rudy dan Maya berlari dengan cepat, berusaha menjauh dari bayanggen-bayanggen menyeramkan yang mulai mendekat. Suara bisikan semakin keras, membuat jantung Rudy berdegup kencang. Dia menarik Maya ke arah yang tampak lebih terang, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Setelah berlari beberapa lama, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang terlihat lebih terawat dibandingkan dengan sekelilingnya. Rudy tidak berpikir panjang. Dia membuka pintu gubuk dan menarik Maya masuk ke dalam. Mereka bersembunyi di dalam, berusaha menenangkan diri sambil mendengar suara-suara di luar. Di dalam gubuk, suasana terasa lebih tenang. Ada beberapa barang tua berserakan, tetapi Rudy tidak peduli. Yang terpenting,
Mereka aman untuk sementara waktu. Dia menoleh ke Maya, yang masih terlihat ketakutan. Kita harus menunggu sampai suasana tenang, katanya mencoba menenangkan. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan suara berdecit, dan seorang kakek tua muncul. Dia mengenakan jubah panjang dan tampak bijak, dengan tatapan tajam yang bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. "Siapa kalian? Dan apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan suara dalam. Rudy dan Maya saling berpandangan, tidak tahu harus menjawab apa. Rudy akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan situasi mereka. "Kami tersesat. Kami mencoba menemukan jalan pulang, tetapi kami terjebak di sini," ujarnya dengan suara gemetar. Kakek Arif, begitu dia memperkenalkan diri, mengangguk dengan penuh pengertian. "Kalian tidak sendirian. Banyak yang terjebak di dimensi ini, dan hanya sedikit yang bisa kembali," katanya. Rudy merasakan ketegangan di dalam hatinya. "Apa yang harus kami lakukan untuk kembali?" tanya Rudy, penuh harap. Kakek Arif menatap mereka dengan serius. "Ada beberapa ujian yang harus kalian lalui. Hanya dengan menghadapi tantangan ini, kalian bisa menemukan jalan pulang." Maya tampak semakin cemas, tetapi Rudy merasa ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. "Kami siap menghadapi tantangan itu. Kami tidak akan menyerah," tegasnya. Kakek Arif kemudian memberikan mereka petunjuk untuk melewati ujian pertama. "Kalian harus mengumpulkan 3 batu misterius yang tersebar di hutan ini. Setiap batu dijaga oleh makhluk yang memiliki kekuatan besar. Hanya dengan keberanian dan persahabatan, kalian bisa mengalahkan mereka." Rudy dan Maya saling berpandangan, merasa tergerak untuk berjuang demi kembali ke dunia mereka. "Kami akan melakukannya," jawab Rudy dengan penuh tekad. Kakek Arif memberi mereka arahan dan sebuah peta kuno yang menunjukkan lokasi ketiga batu tersebut. Setelah mendengar penjelasan, Rudy dan Maya bersiap sayap untuk meninggalkan gubuk. Dengan semangat baru, mereka melangkah keluar, bertekad untuk menghadapi tantangan dan menemukan batu-batu misterius yang akan membawa mereka pulang. Rudy dan Maya melangkah keluar dari gubuk tua, berbekal peta kuno yang diberikan kakek Arif. Suasana di luar masih diselimuti kabut tebal, tetapi semangat mereka tidak goyah. Mereka tahu bahwa tantangan pertama menunggu, dan mereka harus siap. Menurut peta, batu pertama terletak di tepi danau yang dikelilingi oleh hutan lebat, kata Rudy sambil mengamati peta. "Kita harus hati-hati. Tidak tahu apa yang akan kita hadapi di sana." Maya mengangguk, sedikit ragu tetapi berusaha tidak menunjukkan ketakutannya. Mereka mulai berjalan, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok di antara pepohonan tinggi. Suasana di sekitar mereka terasa semakin misterius, dan suara-suara alam seperti mengintimidasi. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tepi danau. Airnya tenang dan berkilau, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Di tengah danau, mereka melihat batu besar berwarna biru cerah yang bersinar. Rudy dan Maya saling berpandangan, menyadari bahwa batu itu adalah yang mereka cari. "Bagaimana kita bisa mengambilnya?" tanya Maya, melihat ke arah air yang terlihat dalam. Rudy berpikir sejenak, kemudian dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah perahu kayu kecil terikat di tepi danau. "Kita bisa menggunakan perahu itu," ujarnya sambil menunjuk. Mereka berdua segera mendekati perahu dan melepaskan ikatannya. Setelah memastikan perahu cukup kuat, mereka berdua naik dan mulai mendayung menuju batu yang bersinar. Saat mereka mendekati batu, Rudy merasakan getaran aneh di udara. Tiba-tiba, air di sekitar batu mulai bergejolak, dan dari dalam danau muncul makhluk air yang besar. Dengan sisik berkilau dan mata yang tajam, makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar. Siapa yang berani mendekati batu ini? Rudy dan Maya saling berpandangan, ketakutan namun tidak mau mundur. "Kami Rudy dan Maya. Kami datang untuk mengambil batu itu," Rudy menjawab dengan suara bergetar. "Untuk mengambil batu ini, kalian harus melewati ujian keberanian." Makhluk itu berkata, "Kalian harus menunjukkan bahwa kalian layak." Rudy merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. "Apa ujian itu?" tanyanya penuh harap. Makhluk itu menunjuk ke dalam air. "Kalian harus menyelam
dan mengambil batu yang lebih kecil di dasar danau. Jika kalian berhasil, batu yang besar ini akan menjadi milik kalian. Maya menelan ludah, tetapi Rudy menggenggam tangan Maya. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Mereka berdua saling memberi semangat sebelum terjun ke dalam air dingin yang menggelora. Saat menyelam, Rudy berusaha mencari batu kecil yang dimaksud. Dia merasakan tekanan di telinganya dan pencahayaan di bawah air yang semakin redup. Setelah beberapa saat, dia melihat sekilas batu kecil yang bersinar di dasar danau. Dengan semangat yang membara, dia berusaha meraihnya. Di saat yang sama, Rudy merasa ada sesuatu yang menarik kakinya ke bawah. Dia berjuang melawan rasa takut dan berusaha untuk tetap tenang. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Maya berada di sampingnya, berjuang bersama untuk mencapai batu itu. Mereka berdua akhirnya berhasil mengambil batu kecil tersebut dan muncul ke permukaan. Napas mereka terengah-engah. Dengan penuh keyakinan, mereka menunjukkan batu itu kepada makhluk air. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kerjasama. Batu besar ini adalah milik kalian. Makhluk itu mengumumkan, dan batu yang bersinar itu mulai bergerak menuju mereka. Rudy dan Maya merasa lega dan bahagia. Mereka telah berhasil melewati ujian pertama. Dengan batu besar di tangan, mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian batu kedua. Setelah berhasil mendapatkan batu besar dari danau, Rudy dan Maya merasa semangat mereka kembali pulih. Dengan batu berkilau di tangan mereka, mereka kembali ke hutan, mengikuti petunjuk peta kuno menuju lokasi batu kedua. Ujian kedua ini seharusnya tidak kalah sulitnya, kata Rudy sambil melihat ke peta. Batu kedua terletak di puncak bukit, dan kita harus melewati gua gelap. Gua? Tanya Maya, sedikit cemas. Apakah kita benar-benar harus masuk ke dalamnya? Rudy mengangguk. Kita tidak punya pilihan. Kita harus melewati semua ujian untuk kembali ke rumah. Dengan tekad yang baru, mereka melangkah ke arah gua yang gelap dan misterius. Saat mereka memasuki gua, suasana langsung berubah. Kegelapan menyelimuti mereka, dan suara tetesan air membuat suasana semakin menegangkan. Rudy mengeluarkan senter kecil dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya kecil itu menerangi dinding gua yang lembab dan berkilau. Kita harus berhati-hati, Rudy berbisik. Mereka berjalan perlahan, mendengarkan setiap suara yang mungkin berasal dari kegelapan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari dalam gua. Apa itu? Tanya Maya. Suaranya bergetar. Entahlah. Tetapi kita harus terus maju, jawab Rudy, berusaha tetap tenang. Mereka melanjutkan perjalanan, dan suara gemuruh itu semakin dekat. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang besar di dalam gua. Di tengah ruang tersebut, mereka melihat sebuah altar dengan batu kedua yang bersinar terang. Namun, di sekeliling altar, terdapat sejumlah makhluk bayangan yang besar dan menakutkan, seakan menjaga batu itu. Kita harus mendapatkan batu itu, kata Rudy, suaranya penuh tekad. Namun, mereka tahu bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Dengan mudah, salah satu makhluk bayangan maju ke depan, menatap Rudy dan Maya dengan mata menyala. Untuk mengambil batu ini, kalian harus melewati ujian keberanian dan kecerdasan, katanya. Dengan suara yang menggema di seluruh gua, Rudy dan Maya saling berpandangan, bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Apa ujian itu? Tanya Rudy. Kalian harus menjawab teka-teki yang akan kami berikan. Jika kalian salah, kalian akan terjebak di sini selamanya, jawab makhluk itu. Rudy merasa gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kami siap, ucapnya. Makhluk bayangan itu mulai memberi teka-teki. Aku tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Aku bisa membuatmu tertawa dan juga menangis. Apakah aku? Rudy berpikir keras, mencoba mengingat semua yang dia tahu. Emosi, jawabnya ragu. Makhluk itu menggelengkan kepala. Salah! Salah! Jawabannya adalah angin. Rudy merasa kecewa, tetapi Maya segera menyelamatkan situasi. Tunggu, biarkan aku mencoba, ucapnya. Maya berpikir sejenak
dan memberikan jawaban yang tepat. Jawabannya adalah angin. Makhluk itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kalian berhasil menjawab satu teka-teki, sekarang satu teka-teki lagi, ujarnya. Makhluk itu melanjutkan dengan teka-teki kedua. Aku punya banyak teman, tetapi mereka tidak bisa berbicara. Aku bisa membawa kamu ke tempat yang jauh. Apakah aku? Maya segera berpikir dan menjawab, peta. Makhluk itu mengangguk dan pintu menuju altar terbuka. Dengan penuh semangat, Rudy dan Maya melangkah menuju altar dan mengambil batu kedua yang bersinar. Mereka merasa lega dan bahagia, tetapi juga sadar bahwa ujian ketiga masih menunggu mereka. Setelah berhasil mendapatkan batu kedua, Rudy dan Maya merasa seolah beban besar telah terangkat dari bahu mereka. Namun, mereka tahu bahwa tantangan terakhir menunggu di depan. Dengan semangat dan tekad yang membara, mereka kembali meneliti peta kuno untuk menemukan lokasi batu ketiga. Batu ketiga terletak di dalam gua es, kata Rudy sambil menunjuk ke titik di peta. Kita harus cepat sebelum kegelapan menyelimuti tempat ini. Maya mengangguk, meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apakah kita siap untuk menghadapi gua es? Tanyanya. Kita tidak punya pilihan, jawab Rudy. Kita harus melakukannya demi pulang. Mereka berlari menuju gua es yang terletak tidak jauh dari tempat mereka. Saat mendekati gua, hawa dingin menyambut mereka, membuat mereka menggigil. Suara gemuruh es dan angin kencang mengisi udara, menciptakan suasana yang mencekam. Di dalam gua, mereka melihat dinding-dinding es yang berkilau dan stalaktit yang menggantung. Semua terlihat indah, tetapi juga menakutkan. Rudy menyalakan senter, menerangi jalan yang berkelok-kelok. Di mana batu ketiga? Tanya Maya dengan nada cemas. Menurut peta, batu itu seharusnya ada di tengah gua, jawab Rudy. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin gelap dan dingin suasananya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara menggelegar, dan dari balik dinding es, muncul seekor naga es yang besar dan menakutkan. Matanya berkilau biru, dan napasnya mengeluarkan embun dingin. Siapa yang berani mengganggu tempatku? Suara naga itu menggema di seluruh gua. Rudy dan Maya saling berpandangan. Tetapi kali ini mereka tidak mundur. Kami Rudy dan Maya. Kami datang untuk mengambil batu ketiga, jawab Rudy dengan suara berani. Naga itu mengernyitkan alisnya. Untuk mengambil batu ini, kalian harus menunjukkan keberanian dan kecerdasan kalian. Ujian terakhir adalah pertarungan. Maya tampak terkejut. Apa? Pertarungan? Pertarungan? Naga itu mengangguk. Kalian harus mengalahkanku dalam pertarungan, baik fisik maupun mental. Hanya dengan cara itu, kalian bisa mendapatkan batu ini. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi kami tidak ingin melukai siapapun, ucapnya. Pertarungan ini bukan tentang kekerasan, tetapi tentang strategi dan keberanian, kata naga itu. Siapa yang bisa mengalahkan aku dalam pertarungan tanpa kekerasan akan mendapatkan batu. Dengan semangat baru, Rudy dan Maya bersiap untuk tantangan terakhir mereka. Mereka mulai berpikir tentang strategi dan bagaimana mengalahkan naga itu tanpa melukai. Mari kita gunakan akal kita, kata Rudy. Kita bisa menggunakan lingkungan di sekitar kita. Mereka memikirkan cara untuk memanfaatkan gua es. Maya melihat sekeliling dan menemukan tumpukan salju. Kita bisa menggunakan salju untuk menciptakan pengalihan, ucapnya. Rudy setuju, dan mereka mulai bekerja sama. Dengan cepat, mereka melemparkan salju ke arah naga, menciptakan kekacauan yang membuat naga itu bingung. Saat naga itu teralihkan, mereka bergegas mengambil batu ketiga yang bersinar di tengah gua. Naga es melihat mereka dan tersenyum. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Batu ini adalah milik kalian. Rudy dan Maya merasa lega dan gembira. Mereka telah melewati semua ujian dan mendapatkan ketiga batu yang mereka butuhkan untuk pulang. Setelah berhasil mendapatkan batu ketiga dari naga es, Rudy dan Maya merasa seolah mereka telah mencapai puncak dari perjalanan yang panjang dan berat ini. Dengan ketiga batu di tangan,
Mereka tahu saatnya untuk kembali ke rumah. Namun, mereka juga menyadari bahwa perjalanan pulang tidak akan semudah yang mereka kira. Kita sudah melewati banyak tantangan, kata Rudy sambil melihat ke arah Maya. Tapi kita harus tetap waspada. Kita tidak tahu apa yang mungkin menghadang kita di jalan pulang. Maya mengangguk, berusaha mengumpulkan keberanian. Kita harus kembali ke titik awal, di mana semuanya dimulai, bukan? Di sana kita bisa menggunakan ketiga batu untuk membuka portal pulang. Mereka memutuskan untuk kembali melalui gua es. Tetapi saat mereka melangkah keluar, mereka merasakan angin kencang yang membuat suasana semakin mencekam. Langit di luar mendung, gelap, dan seolah mencerminkan perjalanan berat yang telah mereka lalui. Saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh di belakang mereka. Rudy menoleh dan melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. "Apa itu?" tanyanya. Ketakutan. Maya meraih tangan Rudy. "Kita harus cepat." Mereka berlari, tetapi suara langkah berat itu semakin dekat. Akhirnya, mereka sampai di tepi danau, tempat di mana perjalanan mereka dimulai. Di sana, mereka melihat sebuah altar kuno dengan 3 batu yang bersinar di tangan mereka. Rudy dan Maya meletakkan beta-beta itu di atas altar. "Sekarang, kita harus mengucapkan kata-kata yang ada di peta," kata Maya, mengingat petunjuk yang mereka baca sebelumnya. Rudy mengangguk dan mulai mengucapkan kata kota yang diingatnya. Saat suara mereka menggema, cahaya terang mulai menyelimuti altar. Tiba-tiba, portal berkilauan muncul di depan mereka. Namun, saat mereka bersiap untuk melangkah masuk, suara mengerikan terdengar dari belakang. "Kalian tidak akan pergi begitu saja," teriak makhluk bayangan yang mereka temui di gua sebelumnya. Rudy dan Maya berbalik, melihat makhluk itu mendekat dengan marah. "Kalian telah melewati ujian, tetapi kalian tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa konsekuensi." Rudy merasa panik, tetapi Maya berusaha tenang. "Kita tidak akan melawan. Kita sudah belajar untuk menggunakan akal kita." Mereka berdua berdiri berhadapan dengan makhluk itu, bertekad untuk tidak membiarkannya menghentikan mereka. "Kami telah menghadapi banyak tantangan dan berhasil," ucap Rudy. "Kami tidak akan menyerah sekarang." Makhluk itu terdiam sejenak, tampak ragu. "Kalian mungkin bisa pergi, tetapi ingat, tantangan akan selalu ada di depan." Dengan kata-kata itu, makhluk bayangan mundur, memberi jalan kepada mereka. Rudy dan Maya tidak menunggu lebih lama. Mereka melangkah ke dalam portal, merasakan energi yang kuat menarik mereka ke dalam cahaya. Dalam sekejap, mereka terlempar ke tempat yang familiar, rumah mereka. Semua terlihat sama, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah berubah. Pengalaman yang mereka lalui telah mengubah mereka selamanya. "Kita berhasil," kata Maya, tersenyum lebar. "Kita pulang." Rudy mengangguk, tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa petualangan ini akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Mereka telah melewati ujian yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga keberanian dan kecerdasan mereka. Setelah kembali ke rumah dengan ketiga batu, Rudy dan Maya merasakan perasaan lega yang mendalam. Mereka berhasil melewati semua ujian dan tantangan yang menghadang. Namun, meskipun dunia di sekitar mereka tampak normal, pengalaman yang mereka lalui terus membayangi pikiran mereka. "Kita telah belajar banyak dari perjalanan ini," kata Rudy sambil duduk di halaman rumah. "Tapi ada satu hal yang mengganggu saya." Maya mengangguk, menunggu Rudy melanjutkan. Apa yang terjadi pada makhluk bayangan itu? Mengapa dia terlihat begitu marah saat kita ingin pergi? Maya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Mungkin dia merasa terjebak di sana, terikat oleh tempat itu. Mungkin dia juga pernah mengalami kesulitan yang sama seperti kita." Rudy menghela napas. "Kita harus melakukan sesuatu untuk membantu dia. Kita tidak bisa hanya meninggalkan makhluk itu tanpa memahami kesedihannya." Maya terkejut dengan usulan itu. "Tapi bagaimana kita bisa membantu? Kita sudah berhasil pulang. Tidak ada cara untuk kembali ke gua es." Rudy mengeluarkan ketiga batu dari saku. "Mungkin ketiga batu ini masih memiliki kekuatan. Kita bisa mencarinya lagi dan menjelaskan situasi kita." Maya melihat bata-bata itu dan merasa ada sesuatu yang istimewa. "Baiklah, mari kita coba. Jika ada cara untuk membantu makhluk itu,
Kita harus mencobanya. Dengan tekad baru, mereka kembali ke tempat di mana portal terbuka. Rudy dan Maya mengaktifkan portal dengan mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Dalam sekejap, mereka kembali ke gua es, di mana suara angin dingin menyambut mereka. Setelah melewati gua, mereka sampai di altar, di mana makhluk bayangan itu sebelumnya muncul. Rudy memanggilnya dengan suara keras. "Makhluk bayangan, kami kembali." Tak lama kemudian, makhluk itu muncul dari kegelapan, tampak lebih tenang. "Kalian kembali? Apa yang kalian inginkan?" "Kami ingin membantu," jawab Rudy. "Kami tahu perjalanan ini sulit, dan kami tidak ingin meninggalkanmu di sini sendirian." Makhluk itu terdiam sejenak, terlihat bingung. "Mengapa kalian peduli? Kalian sudah bebas." Maya melangkah maju. "Karena kami memahami rasa sakit dan kesulitan. Kami tidak ingin ada yang terjebak dalam kesedihan." Makhluk itu melihat ke arah mereka, dan dalam suasana hening itu, Rudy dan Maya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dalam. Di balik mata makhluk itu, "Aku terjebak di sini karena kesalahan yang aku buat. Aku tidak bisa pergi." Rudy dan Maya saling berpandangan. Kemudian Rudy berkata, "Kami bisa membantu kamu menemukan jalan keluar. Dengan ketiga batu ini, kita bisa menciptakan portal baru, dan kamu bisa bebas." Makhluk itu tampak lebih tertarik. "Apakah kalian yakin bisa melakukan itu?" Maya mengangguk. "Kita bisa mencoba. Kita tidak bisa menjamin semuanya akan berjalan lancar, tetapi kita akan berusaha." Mereka mulai bekerja sama, meletakkan beta-beta di altar, dan mengucapkan kata-kata yang diperlukan. Saat mereka melakukannya, energi mulai mengalir, dan portal baru terbentuk. Makhluk bayangan itu tampak ragu, tetapi akhirnya melangkah maju. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kalian telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Terima kasih." "Terima kasih." Dengan langkah hati-hati, makhluk itu memasuki portal. Rudy dan Maya mengikuti. Dan dalam sekejap, mereka terlempar kembali ke dunia mereka. Saat mereka muncul, mereka melihat bahwa makhluk bayangan itu kini telah berubah menjadi sosok yang lebih bersinar dan cerah. "Terima kasih, teman-teman. Aku akhirnya bebas." Rudy dan Maya tersenyum, merasakan kepuasan dalam hati mereka. Mereka telah membantu tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga makhluk yang terjebak dalam kesedihan. "Ingat, kami selalu ada untuk membantu," kata Maya. Dengan itu, makhluk itu menghilang ke dalam cahaya, meninggalkan Rudy dan Maya dengan perasaan damai. Mereka telah belajar bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar mendapatkan batu. Itu tentang saling mendukung dan membantu satu sama lain. Setelah membantu makhluk bayangan itu menemukan kebebasannya, Rudy dan Maya merasakan perasaan lega yang mendalam. Mereka kembali ke rumah dengan pemahaman baru tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Meskipun perjalanan mereka telah berakhir, mereka tahu bahwa pelajaran yang mereka pelajari akan terus hidup dalam diri mereka. "Kita telah melalui banyak hal," kata Rudy saat mereka duduk di halaman rumah. "Tapi saya merasa kita belum sepenuhnya selesai." Maya mengangguk. "Saya juga merasakannya. Mungkin ada lebih banyak yang bisa kita lakukan dengan kekuatan ketiga batu ini." Tiba-tiba, ketiga batu itu mulai bersinar dengan cahaya yang terang. Rudy dan Maya saling memandang, merasa ada sesuatu yang istimewa yang akan terjadi. "Apa yang terjadi?" tanya Rudy. Maya mengulurkan tangan untuk menyentuh batu-batu itu. "Mungkin mereka ingin memberi kita petunjuk." Saat jari Maya menyentuh batu pertama, sebuah visi muncul di depan mereka. Mereka melihat dunia yang gelap dan penuh dengan makhluk yang terjebak dalam kegelapan. Mirip dengan makhluk bayangan yang mereka bantu sebelumnya. "Kita harus membantu mereka," kata Rudy, merasakan panggilan untuk bertindak. "Kita tidak bisa membiarkan yang lain terjebak dalam kegelapan." Maya mengangguk dengan semangat. "Tapi, bagaimana? Kita tidak tahu di mana mereka berada." Rudy menatap beta-beta itu lagi. "Mungkin batu-batu ini bisa membawa kita ke tempat-tempat yang membutuhkan bantuan." Dengan tekad baru, mereka berdua mengaktifkan kekuatan batu-batu itu. Dalam sekejap, mereka merasakan energi yang kuat menarik mereka ke dalam cahaya.
Saat cahaya mereda, mereka mendapati diri mereka di sebuah desa kecil yang tampak sepi dan suram. Rumah-rumah terlihat kosong, dan tidak ada suara yang terdengar. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Maya, merasa cemas. Mereka mulai menjelajahi desa, dan saat mereka melangkah lebih jauh, mereka menemukan sekelompok makhluk yang terlihat ketakutan. Makhluk-makhluk itu tampak seperti bayangan, tetapi dengan wajah yang lebih manusiawi. "Kami terjebak di sini," salah satu makhluk itu berkata dengan suara pelan. "Kegelapan telah menguasai desa ini, dan kami tidak bisa keluar." Rudy dan Maya saling berpandangan, memahami bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menggunakan pengalaman yang telah mereka dapatkan. "Kami bisa membantu," kata Rudy tegas. "Kami sudah membantu satu makhluk, dan kami akan membantu kalian semua." Maya melanjutkan, "Kita perlu menemukan sumber kegelapan ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengusirnya." Mereka bertanya kepada makhluk-makhluk itu tentang sumber kegelapan, dan mereka diberitahu bahwa ada sebuah batu tua yang terletak di tengah desa yang telah terkorupsi oleh energi gelap. "Tanpa batu itu, kami tidak bisa bebas," kata salah satu makhluk. Rudy dan Maya bergegas menuju pusat desa dan menemukan batu tua yang bersinar redup. "Kita harus membersihkannya," kata Maya. Dengan bantuan ketiga batu mereka, Rudy dan Maya mulai mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Energi mulai mengalir, dan cahaya dari ketiga batu itu menyatu dengan batu tua, menciptakan cahaya yang sangat kuat. Kegelapan di sekitar mereka mulai menghilang, dan makhluk-makhluk itu mulai bergerak, merasakan kebebasan yang mendekat. Dalam sekejap, sumber kegelapan itu hancur, dan desa kembali bersinar dengan cahaya. Makhluk-makhluk itu bersorak, "Berterima kasih kepada Rudy dan Maya. Kami bebas." "Terima kasih." Rudy dan Maya merasa bangga. Mereka telah membantu lebih banyak makhluk dan membawa harapan kembali ke desa yang dulunya kelam. "Ingat, kalian tidak sendirian. Jika kalian butuh bantuan lagi, kami akan kembali," kata Rudy. Dengan itu, Rudy dan Maya kembali ke rumah, merasakan bahwa perjalanan mereka telah membawa mereka tidak hanya ke tempat baru, tetapi juga ke dalam diri mereka sendiri. Mereka kini memahami bahwa dengan keberanian dan persahabatan, mereka bisa mengubah dunia. "Ini adalah awal baru," kata Maya sambil tersenyum. "Kita akan terus membantu mereka yang membutuhkan." Setelah kembali ke rumah, Rudy dan Maya merasa seolah hidup mereka telah berubah selamanya. Mereka tidak lagi hanya dua remaja biasa. Mereka adalah pahlawan yang telah menaklukkan kegelapan dan memberikan harapan kepada makhluk-makhluk yang terjebak. Namun, di dalam hati mereka ada rasa ingin tahu yang mendalam. "Apalagi yang bisa kita lakukan?" tanya Maya saat mereka duduk bersama di taman, menikmati sore yang cerah. "Kita telah membantu makhluk-makhluk itu, tetapi saya merasa masih ada yang belum selesai." Rudy mengangguk. "Saya juga merasakannya. Ketiga batu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin mereka bisa membawa kita ke tempat lain yang membutuhkan bantuan." Ketika Rudy mengeluarkan ketiga batu dari saku, mereka mulai bersinar lagi. Rudy dan Maya saling memandang, merasakan panggilan untuk beraksi. "Mari kita lihat kemana mereka membawa kita," kata Rudy, penuh semangat. Dengan hati-hati, mereka mengaktifkan kekuatan bata-bata tersebut, dan dalam sekejap, mereka terlempar ke dalam cahaya lagi. Ketika cahaya mereda, mereka mendapati diri mereka di sebuah hutan yang lebat dan gelap. Suasana terasa menegangkan, dan suara-suara aneh bergema di sekitar mereka. "Tempat apa ini?" tanya Maya, merasa sedikit ketakutan. "Saya tidak tahu, tetapi kita harus waspada," jawab Rudy, berusaha menenangkan Maya. Mereka mulai menjelajahi hutan, dan semakin dalam mereka melangkah, semakin gelap suasana di sekitar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan yang lembut. "Siapa itu?" tanya Rudy, terkejut. Mereka mengikuti suara tersebut dan menemukan seorang gadis kecil yang duduk di bawah pohon besar. Terlihat sangat sedih. "Apa yang terjadi?" tanya Maya dengan lembut, mendekati gadis itu. Gadis kecil itu mengangkat wajahnya dan mengusap air mata. "Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Hutan ini penuh dengan meklek-meklak yang menakutkan." Rudy dan Maya saling berpandangan,
Merasakan simpati yang mendalam, kami akan membantumu, kata Rudy. Kami telah membantu makhluk lain sebelumnya, dan kami akan membantu kamu juga. Maya menambahkan, kami tidak akan membiarkanmu sendirian. Bersama-sama, kita bisa menemukan jalan keluar. Gadis itu terlihat sedikit lebih tenang. Tapi, hutan ini sangat besar. Kita tidak tahu harus kemana. Rudy mengambil ketiga batu dan berkata, mungkin batu-batu ini bisa membantu kita menemukan jalan. Mereka mulai mengaktifkan batu-batu itu, berharap bisa mendapatkan petunjuk. Saat mereka melakukannya, cahaya dari bata-bata itu mulai memancarkan arah, menunjukkan jalan setapak yang samar di antara pepohonan. Ikuti cahaya ini, kata Maya, meraih tangan gadis kecil itu. Mereka mulai berjalan, mengikuti cahaya. Tetapi, seiring perjalanan mereka, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Makhluk-makhluk bayangan mulai muncul dari kegelapan, menghalangi jalan mereka. Kalian tidak boleh pergi, teriak salah satu makhluk dengan suara menggeram. Rudy dan Maya merasa terancam, tetapi mereka tahu mereka harus tetap tenang. Kami tidak ingin berbuat buruk. Kami hanya ingin membantu gadis kecil ini, kata Rudy dengan suara tegas. Salah satu makhluk itu mendekat, tampak ragu. Mengapa kalian peduli? Kami tidak bisa percaya pada manusia. Maya mengambil langkah maju. Kami telah membantu makhluk lain sebelumnya. Kami ingin membuat perbedaan, dan kami percaya bahwa setiap makhluk, termasuk kalian, memiliki hak untuk bebas. Kata-kata Maya membuat makhluk-makhluk itu terdiam. Mereka saling memandang, dan akhirnya satu makhluk berkata, jika kalian benar-benar ingin membantu, buktikanlah bahwa gadis ini keluar dari hutan, dan kami akan membiarkan kalian pergi. Rudy dan Maya mengangguk, bertekad untuk menyelesaikan misi mereka. Dengan keberanian dan semangat baru, mereka berlari mengikuti cahaya batu-batu itu, membimbing gadis kecil itu dengan hati-hati. Akhirnya, mereka mencapai tepi hutan. Saat mereka keluar, cahaya matahari menyinari wajah mereka, dan gadis kecil itu berlari dengan gembira. Aku sudah pulang, teriaknya, penuh kebahagiaan. Rudy dan Maya tersenyum, merasakan kepuasan mendalam. Mereka telah membantu lagi, dan setiap langkah membawa mereka lebih dekat untuk memahami kekuatan, persahabatan, dan keberanian. Dengan itu, mereka kembali ke rumah, siap untuk menghadapi petualangan berikutnya yang menanti mereka di luar sana. Setelah berhasil membawa gadis kecil itu keluar dari hutan, Rudy dan Maya merasa bangga dengan pencapaian mereka. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang lebih dalam, sebuah pertanyaan tentang diri mereka sendiri dan apa yang sebenarnya mereka inginkan dari perjalanan ini. Kita telah membantu banyak makhluk, tetapi apakah ini semua yang kita inginkan? Tanya Rudy saat mereka duduk di sebuah bangku di taman. Saya merasa ada lebih banyak yang bisa kita lakukan. Maya mengangguk. Saya setuju. Kita telah belajar banyak tentang keberanian dan persahabatan. Tapi saya merasa kita juga perlu menemukan tujuan kita. Ketika mereka berbicara, ketiga batu yang mereka miliki mulai bersinar lagi. Seolah-olah batu-batu itu merasakan keraguan mereka dan ingin memberikan petunjuk. Apa yang kalian inginkan? Tanya Rudy, meraih batu-batu itu. Tiba-tiba, cahaya dari batu-batu itu menyatu dan membentuk sebuah peta yang mengarah ke tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lihat, sepertinya kita harus pergi ke tempat ini, kata Maya, menunjuk ke lokasi di peta. Mereka segera memutuskan untuk mengikuti petunjuk peta tersebut. Dengan semangat baru, mereka mengaktifkan kekuatan beta-beta dan kembali terlempar ke dalam cahaya. Setelah perjalanan singkat, mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi. Di tengah lembah, terdapat sebuah kuil tua yang tampak misterius. Tempat ini terasa berbeda, kata Rudy, merasakan aura magis yang mengelilingi kuil. Maya mengangguk. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Dengan hati-hati, mereka memasuki kuil, dan suasana segera berubah menjadi lebih gelap dan lebih mencekam. Dinding-dinding kuil dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk-makhluk bayangan dan pertempuran melawan kegelapan. Ketika mereka melangkah lebih dalam, mereka menemukan sebuah altar
yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Di atas altar terdapat sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya biru. "Apakah ini batu yang kita cari?" tanya Rudy. Mendekati batu itu, Maya menatap batu tersebut dengan cermat. "Mungkin, tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih di sini. Seperti sebuah ujian." Tiba-tiba, suara bergema di dalam kuil. "Hanya yang memiliki keberanian sejati yang dapat mengambil batu ini. Siapa yang berani menghadapinya?" Rudy dan Maya saling berpandangan. "Merasa tegang, kita tidak bisa mundur sekarang," kata Rudy, bertekad. "Kita harus mencoba." Maya mengangguk. "Kita sudah melalui banyak hal. Kita bisa melakukannya bersama." Mereka maju ke arah altar dengan hati-hati, merasakan ketegangan di udara. Saat Rudy meraih batu itu, kuil mulai bergetar, dan bayangan gelap muncul dari dinding. "Siapa yang berani mengambil kekuatan ini?" teriak bayangan itu. Suaranya menggema dengan mengerikan. Rudy dan Maya berdiri berdampingan, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. "Kami tidak takut," teriak Maya. Suaranya penuh keyakinan. "Kami di sini untuk membantu, bukan untuk menghancurkan." Bayangan itu terhenti sejenak, seolah terkejut oleh keberanian mereka. "Bukan semua yang datang dengan niat baik. Buktikan bahwa kalian layak." Dengan itu, bayangan-bayangan mulai menyerang mereka, mencoba mengguncang semangat mereka. Rudy dan Maya berjuang melawan, menggunakan kekuatan yang mereka pelajari dari perjalanan sebelumnya. Mereka mengingat semua makhluk yang telah mereka bantu dan kekuatan persahabatan mereka. Dengan setiap serangan, mereka semakin kuat. "Kita tidak sendirian," teriak Rudy, mengingat semua teman dan makhluk yang mereka bantu. Maya mengangkat tangannya, dan cahaya dari ketiga batu mulai bersinar lebih terang, mengusir kegelapan. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir, mereka mengalahkan bayangan tersebut. Kuil bergetar, dan suara itu kembali terdengar. "Kalian telah membuktikan keberanian sejati. Ambil batu ini, dan gunakan kekuatannya dengan bijak." Rudy mengambil batu itu dengan hati-hati, merasakan energi yang luar biasa mengalir melaluinya. "Kita bisa melakukan banyak hal baik dengan kekuatan ini," kata Maya, senyumnya lebar. Dengan batu baru di tangan, mereka keluar dari kuil, merasakan bahwa mereka telah menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. "Ini bukan hanya tentang membantu orang lain," kata Rudy. "Ini tentang menemukan tujuan dan kekuatan di dalam diri kita." Mereka kembali ke rumah, siap untuk menghadapi petualangan baru yang akan datang. Dengan percaya diri dan semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya, setelah mendapatkan batu baru dari kuil, Rudy dan Maya merasakan gelombang energi yang kuat mengalir melalui diri mereka. Batu itu bukan hanya sekadar artefak, ia adalah simbol dari perjalanan yang telah mereka lalui dan tantangan yang masih menanti. Dengan tekad baru, mereka bersiap untuk melanjutkan petualangan mereka. "Apa yang harus kita lakukan dengan batu ini?" tanya Maya sambil memegang batu yang bersinar di tangannya. "Kita harus menemukan cara untuk menggunakannya dengan bijak." Rudy mengangguk. "Mungkin kita bisa menggunakannya untuk membantu lebih banyak makhluk dan menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kita lihat." Saat mereka berbicara, cahaya dari batu itu mulai bergetar, seolah-olah memberikan petunjuk. Mereka melihat bahwa cahaya itu membentuk arah yang mengarah ke sebuah pegunungan yang tinggi di kejauhan. "Kita harus pergi ke sana," kata Rudy. Semangat membara di wajahnya. Setelah menyiapkan diri, mereka mengaktifkan kekuatan batu dan sekali lagi terlempar ke dalam cahaya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka menemukan diri mereka di kaki gunung yang menjulang tinggi dengan kabut tebal menyelimuti puncaknya. "Tempat ini terasa berbeda," kata Maya, memandang ke arah puncak gunung. "Ada sesuatu yang misterius di sana." Mereka mulai mendaki gunung, melewati jalur yang curam dan berbahaya. Saat mereka semakin mendekati puncak, kabut mulai menipis dan suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada makhluk yang mengawasi mereka dari jauh. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah gua besar yang terbuka, dan suara-suara itu semakin nyaring. "Apa itu?" tanya Rudy, merasakan ketegangan di udara. "Kita harus hati-hati." Saat mereka melangkah masuk ke dalam gua,
suasana menjadi lebih gelap dan dingin. Di dalam gua, mereka melihat berbagai lukisan dinding yang menggambarkan makhluk-makhluk yang menakutkan, dan di tengah gua terdapat sebuah altar dengan sebuah batu besar yang bersinar merah. "Ini pasti batu kekuatan," kata Maya. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Tapi mengapa ada dua batu? Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari dinding gua, membentuk sosok yang mengerikan. "Siapa yang berani mengganggu tempat ini?" teriak makhluk itu. Suaranya menggema di seluruh gua. Rudy dan Maya saling berpandangan, merasakan ancaman yang nyata. "Kami tidak bermaksud mengganggu," kata Rudy, berusaha tenang. "Kami hanya ingin memahami kekuatan ini." Makhluk itu tertawa sinis. "Kekuatan ini tidak bisa diambil tanpa konsekuensi. Siapapun yang mencoba mengambilnya harus menghadapi ujian yang berat." Maya melangkah maju. "Kami siap menghadapi ujian itu. Kami telah melalui banyak hal, dan kami tidak akan mundur." Makhluk itu menatap mereka dengan tajam. Baiklah. Jika kalian berani, kalian harus menghadapi ketakutan terbesar kalian." Dengan itu, gua mulai bergetar, dan bayangan-bayangan dari ketakutan mereka muncul. Rudy melihat bayangan dirinya yang terjebak dalam kegelapan, merasakan rasa takut yang mendalam. "Tidak! Saya tidak akan membiarkan ketakutan menguasai saya," teriaknya, mencoba mengusir bayangan itu dengan cahaya dari batu yang baru mereka temukan. Maya, di sisi lain, melihat bayangan masa lalunya, momen ketika ia merasa tidak berharga dan sendirian. "Saya tidak sendirian," katanya dengan penuh semangat, berusaha menghancurkan bayangan ketidakpastian itu. Dengan kekuatan persahabatan yang telah mereka bangun, dengan kekuatan batu di tangan mereka, dan semangat yang tak tergoyahkan, mereka mulai melawan bayangan tersebut. Setiap serangan yang mereka lakukan menguatkan mereka, dan akhirnya dengan satu serangan terakhir, mereka mengalahkan ketakutan mereka. Makhluk itu terlihat terkejut. "Kalian telah membuktikan keberanian sejati. Ambil batu ini dan gunakan kekuatannya untuk kebaikan." Rudy dan Maya mengambil batu merah yang bersinar itu, merasakan kekuatan baru mengalir melalui diri mereka. "Dengan kekuatan ini, kita bisa membantu lebih banyak makhluk dan membawa harapan ke tempat-tempat yang gelap," kata Rudy, penuh semangat. Saat mereka meninggalkan gua, mereka merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan dua batu di tangan, mereka siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, bertekad untuk menggunakan kekuatan baru mereka dengan bijak. Dengan dua batu kekuatan di tangan, Rudy dan Maya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, mereka juga menyadari bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Saat mereka berdiri di tepi gua, mereka merasakan bahwa dunia di luar masih membutuhkan mereka. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Maya, menatap dua batu yang bersinar di tangannya. "Kita telah melalui banyak hal, tetapi saya merasakan ada lebih banyak yang harus kita hadapi." Rudy mengangguk, matanya bersinar dengan semangat. "Kita harus menggunakan kekuatan ini untuk membantu makhluk-makhluk yang masih terjebak dalam kegelapan. Masih ada banyak tempat yang membutuhkan keberanian kita." Saat mereka berbicara, cahaya dari beta-beta itu mulai bergetar, membentuk sebuah peta baru yang menunjukkan lokasi-lokasi di seluruh dunia yang terancam. Di antara lokasi-lokasi itu, mereka melihat sebuah tempat yang sangat familiar, hutan. Tempat mereka pertama kali bertemu makhluk-makhluk yang mereka bantu. "Kita harus kembali ke sana," kata Maya, merasakan dorongan untuk melindungi tempat itu. Hutan itu mungkin dalam bahaya. Mereka mengaktifkan kekuatan beta-beta itu dan kembali terlempar ke dalam cahaya. Ketika cahaya mereda, mereka kembali ke hutan yang lebat. Tetapi kali ini, suasananya terasa berbeda. Kegelapan mulai menyelimuti hutan, dan suara-suara aneh bergema di antara pepohonan. Saat mereka menjelajahi hutan, mereka menemukan bahwa makhluk-makhluk yang dulu mereka bantu kini terperangkap dalam jaring-jaring gelap yang diciptakan oleh kekuatan jahat. "Tidak, kita harus menyelamatkan mereka," seru Rudy, berlari menuju makhluk-makhluk yang terjebak. Maya mengikuti, menggunakan beta-beta mereka untuk mengusir kegelapan yang menyelimuti makhluk-makhluk tersebut. "Kita tidak akan membiarkan kalian terjebak,"
teriak Maya. Sinar dari batu-batu itu mulai membakar jaring-jaring gelap. Namun, saat mereka berjuang, bayangan gelap muncul lagi. Makhluk yang sama yang mereka temui di gua. Kalian kembali. Kalian tidak dapat menghentikanku, teriak makhluk itu. Suaranya menggema dengan mengerikan. Rudy dan Maya saling berpandangan, bersiap untuk menghadapi makhluk itu dengan kekuatan baru mereka. Kami tidak akan mundur, kata Rudy, mengangkat batu-batu itu tinggi-tinggi. Kami akan melindungi hutan ini dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Pertempuran pun dimulai. Bayangan itu menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Tetapi Rudy dan Maya menggunakan kekuatan beta-beta mereka untuk melawan balik. Cahaya yang mereka pancarkan semakin kuat, dan semangat mereka tidak tergoyahkan. Ingat semua makhluk yang telah kita bantu. Ingat semua yang kita perjuangkan, teriak Maya semakin bersemangat. Mereka berdua mengarahkan cahaya dari beta-beta ke arah bayangan, mengusir kegelapan yang menyelimuti mereka. Dengan serangan terakhir yang penuh keberanian, mereka berhasil mengalahkan makhluk itu, mengubah kegelapan menjadi cahaya. Jaring-jaring yang menahan makhluk-makhluk itu pun mulai hancur, dan mereka bebas kembali. Makhluk itu berterima kasih kepada Rudy dan Maya. Kalian telah menyelamatkan kami sekali lagi. Kami tidak akan pernah melupakan keberanian kalian. Rudy dan Maya tersenyum, merasakan kepuasan mendalam. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus berjuang untuk melindungi kalian dan semua makhluk di dunia ini, kata Rudy dengan penuh semangat. Dengan kekuatan baru dan dukungan dari makhluk-makhluk tersebut, Rudy dan Maya meninggalkan hutan, siap untuk menghadapi petualangan baru yang akan datang. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka mungkin telah mencapai akhir untuk saat ini, panggilan untuk berbuat baik dan melindungi dunia tidak akan pernah berakhir.